Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Lama banget nih aku nggak muncul di layar kalian, Jess. Di video ini aku mau cerita tentang betapa nikmatnya menjadi seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Agama ya. Kenapa aku mau cerita tentang ini? Karena yang pertama, banyak sekali informasi-informasi PNS, CPNS, dan P3K yang mulai berseliweran di media sosial kita dari YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan yang lainnya yang menjelaskan bahwa sebentar lagi akan ada pembukaan pendaftaran CPNS dan P3K untuk tahun 2024 nih. Buat kalian yang fresh graduate ya, beruntung banget buat kalian karena banyak sekali formasi yang dibutuhkan di tahun 2024 ini. Tapi kenapa aku cerita tentang Kementerian Agama? Karena saya sendiri alhamdulillah merupakan seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Agama yang lulus CPNS di tahun 2019. Yang pertama, indahnya sekolah di Kementerian Agama atau bekerja di instansi Kementerian Agama. Yang pertama, kita langsung menjadi pegawai pusat ya. Jadi semua aturan, semua tata aturannya, semua informasi itu langsung dari pusat ya. Jadi ada yang bilang dagingannya pusat ya kan. Padahal dagingan kita hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua, di Kementerian Agama ini ya, saya ditempatkan di jauh dari domisili asal ya. Jadi waktu penempatan CPNS pertama kali saya di Salatiga. Kemudian 2 tahun kemudian ada yang namanya redistribusi. Jadi kita semua dikembalikan ke domisili kita masing-masing sesuai dengan KTP yang ada pada saat kita mendaftar menjadi seorang PNS. Jadi 2 tahun di penempatan pertama, kemudian saya dimutasi lagi ke domisili asal. Nah, disinilah indahnya Kementerian Agama. Jadi kalau mutasi itu kita bisa mengurusnya lewat jalur pusat ya. Jadi langsung ke kantor wilayahnya. Kalau di Jawa Tengah berarti ada di Semarang. Jadi kita harus ngurus mutasi di Semarangnya. Yang berikutnya ada tentang honorarium atau penggajiannya. Jadi kalau di Kementerian Agama itu ada beberapa yang menurut saya itu luar biasa ya keuntungannya. Yang pertama gajinya full, yang kedua ada uang makan, yang ketiga ada tunjangan kinerja meskipun kita masih CPNS. Jadi waktu CPNS itu kita otomatis dapat tunjangan kinerja ya. Jadi gaji, uang makan, dan tunjangan kinerja sebesar 50% dari gaji yang kita dapatkan. Jadi misalnya gajinya kita 1 juta, berarti dapat tunjangan kinerjanya itu 500.000 rupiah. Secara otomatis masuk ke rekening kita tanpa mengurus apapun ya kan. Nah, di Kementerian Agama itu juga enaknya kalau misalnya kita sudah bekerja selama sekian tahun atau kita sudah pernah bekerja sebelum jadi PNS atau honor atau bakti di suatu sekolah, di suatu instansi, itu tetap terhitung masa baktinya sampai dengan kita CPNS. Misalnya nih, sebelum saya PNS, saya merupakan pekerja honorarium di sekolah swasta selama 2 tahun. Nah, pada saat saya diterima menjadi seorang PNS, maka waktu atau lamanya saya mengabdi tidak hilang, tetap dihitung. Nah, gunanya buat apa sih? Gunanya adalah agar kita bisa masuk ke dalam database guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru atau TPG atau yang sering dikenal dengan sertifikasi guru. Jadi, alhamdulillahnya sekarang di tahun 2024 berarti 5 tahun saya menjadi seorang PNS, alhamdulillah sudah dipanggil sekolah untuk sekolah PPG dalam jabatan. Sekolahnya gratis, tidak dipungut biaya, sekolahnya online full 4 bulan, dan setelah lulus dari PPG langsung mendapatkan sertifikasi sebesar 1 kali gaji full. Jadi di Kementerian Agama ada 3 lagi nih, ada gaji, ada uang makan, ada sertifikasi yang dibayarkan full. Enak sekali ya kan. Jadi buat teman-teman yang bingung nih mau masuk ke formasi yang mana,
Coba deh masuk ke Kementerian Agama, karena banyak sekali keuntungan yang bakal kalian dapatkan di Kementerian Agama ya. Enaknya juga di Kementerian Agama ini banyak sekali formasi, misalnya guru, penyuluh, kemudian KUA, kementerian pusat, kemudian ada lagi formasi yang sekiranya itu ada di formasi Kementerian Agama. Jadi mulai sekarang silakan kalian cari-cari bagaimana sih cara-cara tes untuk masuk PNS di Kementerian Agama. Nah, di sini aku mau spill tentang tes di Kementerian Agama. Yang pertama ada tes SKD, yaitu tentang apa yo? Tes yang melalui CAT, kompetensi dasarnya, kemudian kita lolos passing grade, kemudian kita lanjut ke SKB. Nah, di Kementerian Agama ini bedanya dengan kementerian yang lain adalah kalau di Kementerian Agama SKB-nya ada 3, ada wawancara, ada psikotes, dan yang terakhir ada micro teaching untuk guru ya. Jadi buat kalian calon-calon guru yang pengen jadi PNS, kalian harus siapkan bagaimana portofolio kalian yang terdiri dari sertifikat yang kalian miliki, ada TOEFL-nya, kemudian ada penghargaan yang kalian dapatkan selama mengabdi menjadi seorang honorarium di sekolah ya. Kemudian micro teaching, bagaimana cara kita mengajar di suatu kelas, kita praktekkan ke depan para penguji pada saat tes SKB di tes CPNS dalam formasi Kementerian Agama. Yang terakhir yang paling penting adalah wawancara. Karena menurut saya pribadi wawancara itu suatu hal yang menakutkan, karena wawancara itu saya tidak tahu bagaimana pedoman penskorannya. Dilihat dari penampilan, fisiknya, cara berbicaranya, cara mengatur kelasnya, cara berbicara kita terhadap para penguji, itu diuji. Dan selain itu wawancaranya juga tentang ilmu-ilmu keagamaan yang kita kuasai. Seberapa dalamkah ilmu agama yang kita miliki, karena di Kementerian Agama otomatis kita harus bisa selangkah lebih maju daripada teman-teman yang lainnya yang di luar Kementerian Agama. Nah, pada saat itu wawancaranya saya dites untuk yang pertama sholat, baca Al-Quran, kemudian menulis Al-Quran dan surat-surat yang ada di juz 30 ya. Jadi teman-teman silakan disiapkan dari sekarang untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Agama ya. Nikmati keuntungannya, barokahnya, dan keberkahannya untuk keluarga ketika menjadi keluarga besar di Kementerian Agama ya. Semoga teman-teman yang berjuang di tahun 2024 ini mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, dan para pejuang NIP semoga sukses dan see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.